Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah senantiasa sehat dan bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema yang ketiga, subtema kedua, pembelajaran yang keempat, muatan PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Sudah siap kalian? Ya, siapkan buku catatan kalian. Barangkali nanti ada sesuatu yang penting bisa langsung kalian catat di buku catatan ya, di buku catatan ya. Silahkan disiapkan. Yuk, kita mulai pembelajarannya. Kalian perhatikan gambar yang ada di dalam itu ya. Gambar apakah itu? Ya, gambar itu kemarin kalian sudah lihat, itu adalah gambar tentang suasana yang ada di pasar. Kemarin kalian telah mempelajari berbagai aktivitas yang terjadi di pasar. Nah, salah satu aktivitas masyarakat yang ada di dalamnya terdapat banyak perbedaan adalah aktivitas di pasar. Di pasar itu banyak terdapat perbedaan seperti perbedaan suku, agama, usia, pekerjaan, dan lain-lain. Jadi begitu banyak beragam sekali suasana dan aktivitas yang ada di pasar. Nah, tadi kegiatan di pasar itu hanyalah sebuah contoh. Di Indonesia itu memiliki banyak sekali perbedaan suku, agama, adat istiadat di dalam masyarakat. Tetapi masyarakat Indonesia tetap bersatu meskipun banyak perbedaan di dalamnya. Indonesia memiliki semboyan. Kalian pasti sudah tahu kan? Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia itu terdiri dari beberapa suku, agama, ras yang berbeda-beda tetapi bangsa Indonesia tetap satu. Karena bangsa Indonesia mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus saling menghormati dan menghargai keragaman yang ada di masyarakat. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerjasama. Berikut contoh kerjasama yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama contohnya adalah melaksanakan piket bersama. Yang pertama ini contoh kerjasama yang ada di lingkungan sekolah. Yang kedua, kerjasama dalam berdiskusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang ini juga ketika kerjasama yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, contoh kerjasama yang dilakukan adalah melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Dan juga contoh kerjasama yang lain adalah menolong tetangga yang mengalami kesulitan. Nah, untuk melaksanakan kerja bakti dan menolong tetangga yang kesulitan, ini adalah contoh kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, kerjasama ini memiliki manfaat. Manfaatnya adalah untuk kerjasama dalam keberagaman. Yang pertama, pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat selesai. Kemudian, kerjasama ini juga dapat meningkatkan kerukunan. Dan juga kerjasama ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Banyak sekali ya manfaatnya. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua buah gambar ya. Gambar yang pertama ada gambar anak yang sedang memainkan gamelan. Kemudian gambar yang satunya yaitu yang berikutnya itu yaitu adalah anak yang sedang menari. Siapa di sini yang sudah bisa memainkan gamelan? Atau
pernah ikut tarian tradisional? Ya, kalau kalian sudah bisa berarti kalian hebat. Kedua gambar ini yang ada di hadapan kalian bercerita tentang upaya manusia dalam pembangunan sosial budaya. Kebudayaan merupakan kekayaan bangsa kita yang harus dijaga. Dalam hubungannya dengan interaksi sosial, kebudayaan mengatur agar manusia dapat mengerti satu sama lain. Kebudayaan mendorong manusia untuk bertindak dan berperilaku demi kebaikan bersama, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berikut contoh aktivitas yang mencerminkan budaya. Yang pertama, contohnya adalah mengajarkan budaya pada generasi muda, yaitu dengan mengajarkan budaya ya kepada generasi muda. Yang kedua, belajar membatik. Yang contoh selanjutnya adalah membudayakan semangat gotong royong. Wah ya, semangat gotong royong ini perlu dijaga karena ini adalah ciri dari bangsa Indonesia. Contoh aktivitas lain yang mencerminkan dari budaya adalah mengunjungi museum budaya. Dan contoh yang lainnya adalah mementaskan seni tradisional daerah. Mungkin ada berupa tarian, memainkan alat musik daerah, atau mungkin seni-seni tradisional yang lainnya. Yang ini merupakan contoh aktivitas yang mencerminkan dari budaya. Sebenarnya masih banyak ya, tapi ini hanya beberapa contoh saja. Budaya Indonesia ini cukup beragam. Keberagaman tersebut sering dijadikan bahan untuk iklan budaya. Nah, baik di media cetak maupun di media elektronik. Mungkin di televisi, di koran, kalian sering sekali melihat tentang budaya Indonesia yang di sana ditampilkan dan dalam bentuk-bentuk yang lain ya. Iklan harus disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklannya ya. Apa itu kata kunci? Yaitu kata kunci, kita ingat ya kemarin ya, kata kunci adalah merupakan kata singkat yang mewakili ide yang disampaikan. Jika iklannya tentang budaya, maka kata kuncinya adalah harus sesuai dengan budaya. Nah, sekarang kita perhatikan iklan berikut ini. Di sini ada iklan tentang pesona pangan Nusantara ke-10. Ada gambar-gambar makanan Indonesia. Ya. Kalimat iklannya di samping itu ya tentang pesona pangan Nusantara ke-10. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya iklan di samping atau itu adalah pangan Nusantara. Ingat, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar yang pembaca itu tertarik. Baik, anak-anak, cukup sekian untuk penjelasan Ustadz pada hari ini. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat ibadah, jaga kesehatan, dan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.